Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Baitur Rahman rahimakumullah. Marilah waktu yang mulia ini kita gunakan untuk meningkatkan kualitas takwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita pegang teguh keimanan kita dan jangan sampai kita meninggal dunia di luar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin yang saya hormati, separuh terakhir dari surat Quraisy berbunyi falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Hendaknya mereka menyembah Tuhan rumah ini, yaitu Masjidil Haram, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mensifati dirinya di akhir surat Quraisy, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Dialah Allah, Tuhan yang memberikan, menjamin makanan mereka, menyelamatkan mereka dari kelaparan, dan juga menjamin keamanan mereka, menyelamatkan mereka dari ketakutan. Dua sifat Allah ini, ma'asyiral muslimin, tentang ketahanan pangan dan stabilitas keamanan, perlu kiranya kita perhatikan bahwa kehidupan kita bernegara Indonesia ini akan baik-baik saja apabila di sekitar kita terjamin makanannya dan juga terjamin keamanannya. Banyak sekali hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk berbagi makanan, sehingga apapun bentuk aktivitas kegiatan sosial kita yang di situ ada berbagi makanan, maka itu pasti positif dan sangat didukung oleh Islam, dan perlu kita teruskan dan lestarikan tradisi tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya beliau menyatakan, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, afsus salam, tebarkanlah salam, saling menyapa, wa at'imut ta'am, berbagilah makanan, wasilul arham, perkuatlah tali silaturahim, wasallu bil laili wan nasu niyam, salat malamlah ketika banyak orang tidur terlelap, maka reward atau balasannya tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat. Banyak sekali ma'asyiral muslimin ayat Al-Quran yang menyinggung tentang agar kita berbagi makanan. Bahkan kelak orang-orang yang masuk neraka Sakor ditanya oleh Allah, ma salakakum fi Sakor, mengapa kalian menjadi penghuni neraka Sakor? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Karena kami di dunia tidak sholat 5 waktu, dan kami tidak mau berbagi makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang kedua, tentang stabilitas keamanan kita. Indonesia tahun ini usianya mencapai angka yang tidak lagi muda.
atau tidak lagi sedikit, 80 tahun. Dan kita patut bersyukur negara kita masih dijadikan negara yang aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari keamanan ini dimulai dari kita dan kita wujudkan terus-menerus. Dalam lingkup yang paling kecil adalah keamanan di sekitar lingkungan tempat tinggal kita. Jangan sampai kita yang muslim, yang mukmin justru malah menjadi sumber permasalahan masyarakat kita. Justru malah memantik agar kampung kita, lingkungan kita tidak aman karena konflik atau salah faham antar warga atau tetangga. Rasulullah sekali lagi sangat serius tentang hal ini, sampai-sampai dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari beliau mengatakan la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Mengulangi 3 kali. Para sahabat penasaran, siapa wahai Rasulullah yang engkau maksud? Beliau kemudian menjawab, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Palsu keimanan orang yang dia masih tetangganya itu tidak selamat dari keburukan-keburukannya. Tetangganya merasa tidak aman, tidak nyaman bertetangga dengan dia. Maka Rasulullah memberikan garansi keimanan seseorang itu palsu atau lemah apabila tetangganya tidak bisa terhindarkan dari keburukan-keburukannya. Dalam hadis yang sama bernilai sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah menyatakan yang hampir sama, la yadkhulul jannata, tidak akan bisa masuk surga, alladzi la ya'manu jarahu bawa'iqahu, yaitu orang yang tetangganya tidak terselamatkan dari keburukan-keburukannya. Tetangganya merasa tidak aman, tidak nyaman hidup berdampingan dengannya. Iman dan aman ma'asyal muslimin berasal dari akar kata yang sama, berasal dari 3 huruf, hamzah, mim, dan nun, sehingga saling terkait erat antara iman dan aman. Semakin iman seseorang dalam dan tinggi, maka dia semakin memberikan keamanan dan kenyamanan kepada siapapun yang di sekitarnya. Islam dan salam yang artinya keselamatan sama, dari satu akar suku yang sama, kata yang sama, sin lam mim, yang mana orang ketika keislamannya semakin tebal berarti dia semakin menebarkan keselamatan kepada yang lainnya. Dalam kitab Muhammad Rasulullah karya Syekh Muhammad Ridha yang dicetak pertama kali pada tahun 1937 Masehi, ada satu kisah ketika Rasulullah SAW pada tahun 8 Hijriah menguasai kota Mekah, baik secara politik, militer, ideologi, ekonomi, apapun Rasulullah sudah bisa menguasai Mekah tahun 8 Hijriah. Ada beberapa orang yang harus dieksekusi mati karena kebenciannya kepada Islam yang luar biasa. Di antaranya Sofwan bin Umayyah bin Khalaf. Sofwan ketakutan, dia lari ke Jeddah. Dia ingin naik perahu dan menenggelamkan dirinya, bunuh diri. Namun Rasulullah SAW dengan dakwah Islam dan imannya, beliau kemudian memaafkan Sofwan, menjamin keamanan Sofwan, memberikan imamah beliau yang beliau pakai saat masuk ke kota Mekah berwarna hitam agar dibawa oleh saudara Sofwan, bukti bahwasanya Rasulullah SAW menjamin keamanan Sofwan di Mekah. Sofwan yang saat itu hendak naik perahu
kemudian percaya karena saudaranya membawa imamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Safwan kemudian kembali ke Mekah. Apakah Safwan masuk Islam? Ternyata Safwan tidak masuk Islam. Apakah Rasulullah mengeksekusi mati Safwan yang dia tidak mau masuk Islam? Ternyata tidak. Rasulullah membiarkan Safwan hidup di Mekah selama dia tidak membuat onar masalah. Rasulullah menjamin keamanan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan tetangga kita, saudara kita, yang sujudnya sama dengan kita, yang kalimat-kalimatnya sama dengan kita baca saat sholat, yang Tuhannya sama dengan kita? Tentunya mereka lebih berhak mendapatkan keamanan dari kita karena kita sama-sama beriman dan beragama Islam. Inilah ketahanan pangan dan stabilitas keamanan yang ternyata sudah disebutkan oleh Al-Quran di akhir surat Quraisy. Semoga bermanfaat. Hadanallahu iyyakum. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah.